motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Insyaallah ilmu yang didapat juga lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dzunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dafi'ul balai war radaya wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua ini dalam permasalahan fikih kita mencoba untuk menyelesaikan kajian singkat seputar sifatus salati anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat karakteristik salatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ra'yi Syekh Ibn Baz yarhamuhullah. Ini kitab yang akan kita pelajari ini berdasarkan pendapat dari Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi kalau kita bicara tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan beberapa kitab yang menulis sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sifat yang sangat terkenal dari guru kita, maksudnya dari guru kami, gurunya guru kami karena tidak ketemu, yang ditulis oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Karena bilang gurunya guru kami karena gurunya guru kami. Di antara guru kami ada Syekh Musa Al-Nasr, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan beliau adalah murid langsung dari Imam Al-Albani, dan kami enggak ketemu Imam Al-Albani, makanya bilang gurunya guru kami. Itu beliau menulis kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minat takbir ila taslim. Nah, di sini kita mencoba membahas sifat salat Nabi menurut pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan akan kita tambah sedikit tambahan nanti apabila ada yang butuh ditambahkan. Lanjut. Berkata di sini Syekh, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam semoga tercurahkan atas rasulnya, keluarganya dan sahabatnya. Adapun setelah itu, fahada syarhun mujazun bis-sauti was-surati fi bayani sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penjelasan yang ringkas dengan suara dan gambar. Tapi suaranya kita enggak connect, enggak apa-apa. Tentang penjelasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nukilat an wasfi Syekh Abdul Aziz bin Baz.
yang dinukilkan dari yang disifati oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz yarhamhullahu rajiyan Allah taala an yanfa'ana wa iyyakum biha wa an yaj'alaha fi mawazin hasanatina. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini bermanfaat bagi kita, bagi kami dan bagi kalian, dan dengannya Allah jadikan ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita belajar sifat salat Nabi? Ini dibangun di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita harus melihat, membaca hadis-hadis bagaimana sifat salat Nabi, karena begitulah kita diperintahkan untuk salat sebagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Yang pertama sebelum salat adalah yusbigul wudu. Kita menyempurnakan wudu. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya yusbigul wudu? Wa huwa an yatawaddaa kama amarahullah, yaitu berwudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Amalan biqaulihi subhanahu, sebagai wujud pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Dan juga ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ilas salati fasbighul wudu." Kalau kalian hendak salat, maka sempurnakanlah wudunya. Sudah kita bahas tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, jadi intinya sifat salat Nabi, sebelum salat Nabi itu wudu dulu, itu intinya. Menyempurnakan wudu. Kemudian yang kedua, yatawajjahul musalli ilal qiblah. Orang yang hendak salat itu menghadap kiblat. Kiblat kita al-Ka'batul Musyarrafah, Ka'bah al-Musyarrafah yang dimuliakan. Aina makana, dimanapun dia berada, dia menghadap kiblat. Bijami ibadanihi, dengan seluruh anggota badannya. Maksudnya apa ya? Semua yang menghadap kiblat. Jangan sampai menghadap kiblat badannya, mukanya enggak. Kayak gini misalnya. Allah, enggak, tapi semua menghadap kiblat. Ada aja orang main-main kan? Lagi sibuk-sibuk budak nakal, Allahu Akbar. Nah ini enggak sah. Hadap kiblat semua. Semua anggota badannya ngadap kiblat. Qasidan biqalbihi fi'las salati allati yuriduha, dengan memaksudkan dalam hatinya mengerjakan salat yang ingin dia kerjakan. Min faridatin aw nafilah, baik salat itu salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Nah, jadi ingat, ketika menghadap kiblat itu memaksudkan ingin mengerjakan salat yang ingin dikerjakan. Ini juga menguatkan pendapat Imam Syafi'i, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya dalam hati. Jadi ketika kita telah berdiri menghadap kiblat, memaksudkan untuk salat yang ingin kita kerjakan, misalnya kita tadi berdiri menghadap kiblat mau salat Jumat, maka sudah terhitung niat salat Jumat. Kita berdiri menghadap kiblat di waktu asar, sudah terhitung niat mau salat asar. Wala yuntiqu bilisanihi bin niyah, dan dia tidak melafalkan dengan lisannya perkara niat tersebut. Kenapa? Li'anna an-nutqa bil lisani ghairu masyru'in, karena melafalkan niat dengan lisan tidak disyariatkan. Liqaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yantiq bin niyati wal ashabihi. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang gak pernah melafalkan niat dan tidak pula para sahabat. Maka kita bilang, apa niat salat maghrib? Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati imaman adaan lillahi ta'ala. Dari mana dapat itu? Dari guruku. Nah, sudah sampai situ. Tabi'in enggak, tabi'ut tabi'in enggak, nabi enggak, gitu. Sahabat enggak. Makanya Nabi bilang niat itu sekedar memantapkan, lafal itu sekedar memantapkan niat. Jadi kalau antum niatnya sholat maghrib tapi lafalnya sholat isya misalnya, ya tetap sah maghribnya. Tapi kalau antum niatnya sholat isya tapi lafalnya maghrib, padahal sholat yang benar maghrib, salah tetap. Karena niat yang dianggap yang dalam hatinya, niat maksudnya, ya, bukan yang dilafalkan. Pelafalan niat itu hanya sekedar ingin memantapkan niat tapi tidak disyariatkan, ya. Kemudian, perkara menghadap kiblat ini tidak lazim harus kena dengan Ka'bah. Kalau harus kena dengan Ka'bah,
maka orang yang berada di masjid besar, masjid Istiqlal nggak bakal kena Ka'bah. Kenapa? Ka'bah itu paling berapa meter tuh? Paling 20 atau 20 meter atau 25 meter. Kalau orang masjidnya 50 kali 50, yang 30 meter nggak ketemu Ka'bah. Tuh, makanya nggak lazim kena ainul Ka'bah. Maka Allah firman, aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap di situ wajah Allah. Ya. Jadi cukup arah kiblat. Arah kiblat situ nggak mesti kena dengan ainul kiblah, nggak mesti kena titik kiblat. Cukup mengarah ke arah kiblat. Ya. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang selalu berlebih-lebihan. Kalau bisa silakan. Ya, tapi nggak lazim semuanya. Kemudian yang ketiga, yukabbiru takbiratul ihram. Oh iya, pantas suaranya nggak keluar. Suaranya masuk ke sana. Ya, masuk ke proyektor karena pakai HDMI. Yukabbiru takbiratul ihram. Ya, bertakbir dengan takbiratul ihram. Fayaqul Allahu akbar, mengucapkan Allahu akbar, nadhiran bi basarihi ila mahalli sujudihi. Dia melihat dengan matanya tempat sujudnya. Jadi lihat tempat sujud. Ya. Allahu akbar itu lihat tempat sujud. Bukan lihat ke atas, lihat ke bawah, tapi lihat tempat sujud. Dan yang keempat, yarfa'u yadayhi inda takbiri ila hadwi mankibaihi. Dia mengangkat tangannya ketika takbir itu sejajar pundaknya. Sejajar pundak segini. Ini pundak sejajar pundak segini. Au ila hayali udhunai, atau sejajar daun telinga gini, sejajar daun, ini daun telinga sejajarnya gini. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Musa Al-Nasr dan dijelaskan oleh Ustadz Abdul Hakim waktu daurah di Palembang 2007-2008 tuh gini, sejajar gini. Kadang kita tengah-tengah sini, sejajar daun telinga enggak, sejajar pundak kelebihan. Padahal Nabi jelas sejajar pundak ya segini, sejajar daun telinga ya tinggi, sejajar daun telinga. Nih. Anak ingat sekali Ustaz Ibnu Hajar bertanya kepada Ustaz Abdul Hakim, Ustaz, alaisa kadzalik? Lah, enggak gini. Daun telinga ya segini, pundak ya segini, dan begitu juga kata saya Musa Al-Nasir ya pundak ya segini. Dan yang daun telinga segini. Jadi emas segini atau segini. Bukan tengah-tengah, pundak enggak, daun telinga enggak. Ya segini pundak, ya segini daun telinga. Tapi intinya yang paling kuat antara inilah, antara daun telinga sampai pundak. Ya segini boleh, segini boleh. Tapi enggak boleh juga kayak sebagian ikhwan itu salatnya enggak jelas ngangkatnya. Tegak. Ini sejajar apa? Coba, sejajar apa ini? Enggak ada sejajarnya ini. Ya kan? Ada, baru tegak langsung. Nah, itu sejajar apa? Enggak ada itu. Sejajar pundak, benar sejajar pundak atau sejajar daun telinga. Kalau segini sejajar apa? Sejajar perut. Ya enggak ada. Jadi benar-benar. Apa Ustaz? Iya, gendong anak ada terangkat. Iya benar gendong anak. Gendong anak sini ngangkat tangan bisa, yang ini sejajar bunda, yang ini gendong anak. Ya, tapi enggak bisa ngangkat ya kalau gendong anak, benar. Ya itu ma'zur lah. Terus kemudian lanjut. Kemudian yang kelima, yada'u yadahu ala sadrihi, meletakkan tangannya di dadanya. Harus diperhatikan makna sodar dalam bahasa Arab itu adalah tulang ini nih, tulang yang bengkok nih, tulang bengkok ini rusuk ini maknanya sodar dada. Jadi segini sudah dada, itu sudah dada. Kadang-kadang ikhwan salah paham, dada itu segini. Duh, ini lepas biar jelas. Segini. Ya, ada. Kalau kayak gini bukan dada. Dalam bahasa Arab ini namanya nahar. Nahar itu pertemuan antara dada dan leher. Makanya onta itu kalau disembelih ditusuk di sini. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan naharlah. Naharnya di sini, unta di sini tusuk. Tusuk sini. Ini nahar namanya, bukan dada. Jadi jangan terjemahkan sendiri. Aku baca kitab sifat salat Nabi itu di dada. Akhirnya segini salatnya. Karena di dada. Ini bukan dada. Ini atas dada. Ya. Kalau ini lafalnya fauqa sodri, ya benar. Tapi kan lafalnya ala sodri, di atas. Kalau kita nulis di atas papan tulis, kalau bahasa Inggrisnya apa? On the board kan, di atas papan tulis kan? Apa di atas papan tulis itu di sini nulisnya? Enggak kan di sini di papan tulisnya. Ya gitu ala sodri di dadanya, bukan di atas dadanya, di dadanya bukan di atas dadanya.
Tuh, makanya gunanya belajar bahasa ini kalau orang semantik ya, orang-orang semantik tuh senang mengolah bahasa. Jadi lafalnya adalah lafal dada, bukan di atas fauqo, tapi ala tuh nempel di dadanya. Jadi boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, pokoknya masih di belahan, di bengkokan tulang rusuk ini masih terhitung dada. Ya. Itu sampai-sampai Imam Albani ketika menjelaskan tentang perselisihan orang yang kadang letak di perut atau di atau agak terlalu bawah, maka Imam Albani mengatakan law wada'a yumnahu ala yusrahu, kalau dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, la wada'ahu ala sadri, ini saya dia meletakkannya di atas dada. Tangan kanan letakkan tangan kiri, masih jadi di dada sendiri, akan jadi dada. Beda kalau dia meletakkannya ini, berarti kan enggak, ini bengkok. Kalau dia sejajarkan tangan kanan dengan kiri, pasti jadi di dada. Nah ini kan maksud dada yang dijelaskan oleh Imam Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, dicatatkan kakinya. Ya, jadi kayak gitu. Maka di sini dikatakan al-yumna ala kaffihil yusra, tangan kanannya berada di atas telapak tangan kirinya. Warrasakh was-sa'id, jadi boleh tangan kanan itu di telapak tangan kiri, boleh sini. Ya. Boleh juga di sini di pergelangan. Oh, di sini. Boleh juga di lengan kayak gini. Nah, ini semua tiga cara ini boleh. Ya. Tiga cara ini boleh. Jadi jangan ada yang ngatain kok kayak gini. Ya boleh, di telapak tangan boleh, di pergelangan boleh, di lengan juga boleh. Ya. Kalau diletakkan di lengan pasti jadi di dada. Nah, ini sudah hitungan dada. Ya, kalau letakin di lengan kayak gimana jadinya susah, terus di dada. Ya. Pasti jadinya di dada, makanya kayak gitu. Li thubuti dzalika min hadithi Wa'il bin Hajarin wa Qubaisah ibn Halabin at-Ta'i an abihi radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan hadis yang telah tetap dari Wa'il bin Hajar dan Qubaisah bin Halab at-Ta'i, dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ya, hadisnya jelas. Nah, sedikit faedah, kalau ada yang isdal itu meluruskan. Ini jangan langsung divonis Syiah. Ya memang Syiah isdal. Allahu Akbar gini ya. Isdal, tapi enggak semua Syiah langsung dibilang Syiah, karena mazhab Maliki pun isdal. Mazhab Maliki juga isdal. Allahu Akbar dah lurus. Kalau Syafi'i, Hambali yang lainnya itu bersedekap, ya. Ini. Jadi jangan mudah memvonis. Kalau ada ngelihat orang salatnya isdal, jangan langsung dibilang Syiah. Tapi Imam Malik pun mazhab Maliki juga isdal. Nah, tapi ini satu. Sedangkan tiga mazhab lainnya dan berdasarkan hadis yang ada itu bersedekap, maka bersedekap yang lebih kuat. Yang keenam, yusannu an yaqra'a du'a al-istiftahi. Disunnahkan untuk membaca doa istiftah. Wa huwa ahadud du'aini al-muwaddihaini, yaitu salah satu dari dua doa yang dijelaskan di sini nih, di kaset ini. Kama lahu an ya'tiya bi ghairihima min istiftahati tsabitati an Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti akan sebagaimana ada juga doa-doa istiftah lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal afdalu an yaf'ala hadza taratan wa hadza taratan, dan diutamakan untuk baca terkadang ini, baca terkadang yang lain. Kalau nggak salah kita baca di sifat salat Nabi SAW itu ada berapa ya? Kalau nggak salah ada baca 12 atau berapa jenis, atau 6 atau 8, yang jelas lumayan banyak. Ada lupa ngitung, yang Hana hafal sedikit, yang Hana hafal 6, makanya itu lupa 6 atau 8 atau 12. Jadi macam jenis iftitah, ada yang bilang istiftah, ada yang bilang iftitah, itu ada banyak macamnya. Itu semua datang dari Nabi SAW. Yang pertama yang sering kita dengar, Nabi sering membaca di tatkala salat fardu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minadz dzunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini satu hadis riwayat Imam Bukhari. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah,
sucikanlah aku dari dosa dan kesalahanku sebagaimana engkau sucikan baju yang putih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahanku dengan air, embun dan salju. Ini satu hadis. Ada juga hadis yang lainnya yang Allah ini bacaan yang lainnya. Ada juga membaca yang diajarkan Nabi SAW, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini juga boleh. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh. Kalau memang nak cepat-cepat, apalagi salat tarawih. Biasanya pendek-pendek iftitahnya. Pakai yang ini. Maha suci Engkau ya Allah, kami memujimu, maha berkah namamu yang maha tinggi, dengan kemuliaanmu tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Engkau. Yaitu artinya. Ada juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai situ hadisnya selesai. Ada hadis yang lain lagi tambahannya. Apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah habis itu. Terus ada yang lain, inni wajjahtu wajhiya lilladzi apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sampai situ be hadisnya. Sudah. Itulah dua hadis. Jadi kalau antum tuh gabung dua hadis sudah. Allah mau bait baini, Allah berkabira tadi dengan inni wajjahtu sudah dua hadis itu digabung. Ya sampai situ ya. Nah ini antara harus banyak hafalnya. Kalau orang nggak belajar akan saklek. Allahumma bait baini, oh Muhammadiyah. Allah barkabirona NU gitu kan. Enggak ada. Itu karena dia kurang tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, Allahumma bait baini, oh hadis surat Bukhari alhamdulillah. Allah barkabirah, oh Tirmizi. Udah. Subhanakallahumma bihamdika, oh ini Muslim. Nah, sudah tahu dalil-dalilnya. Makanya sejatinya semakin mendalami ilmu fikih itu semakin bijaksana dalam bersikap. Makanya moderasi. Nah ini apa edaran pemerintah ini harus moderasi beragama. Ini moderasi beragama itu bisa dicapai seiring dengan bertambahnya ilmu, bukan settingan. Kalau settingan terjadilah di kampus-kampus, termasuklah di kampus kita ya. Settingan. Oh moderasi beragama, kita harus toleransi segala macam. Pas ketemu di belakang imam gak kunut, gak mau lagi sholat di situ. Berarti kan settingan moderasinya. Berarti kalau dia moderasi dengan ilmu, gak kunut, alhamdulillah ini pendapat yang dikuatkan Imam Ahmad bin Hambal. Ini kunut, ini Imam Syafi'i, kan selesai. Tapi kalau moderasi settingan, koar-koar kita moderasi beragama, ketemu masyarakat gak kunut lari. Gitu kan? Itu berarti kan settingan moderasinya, bukan karena ilmu yang dia miliki. Nah kayak ilmu itu yang membuat kita moderasi beragama. Makanya sejati kalau proyek moderasi beragama gimana? Ajarin ilmu banyak-banyak ke masyarakat itu, bukan di setting. Ya, lanjut. Yaqra'u surat al-fatihati. Nah kemudian mesti baca surat al-fatihah. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang enggak baca Al-Fatihah. Tidak ada salat di sini maksud para ulama tidak ada salat yang sah, sehingga salatnya enggak sah. Ya, karena Al-Fatihah termasuk rukun salat. Wa yaqulu ba'daha amin. Dan mengucapkan amin setelahnya. Sampai-sampai Nabi bersabda, idza wafaqatil ta'min imam wa ta'min malaika. Ya. Itu suaranya ke sana Al-Fatihahnya. Bela ana matikan di sini be suaranya. Ya, di sini be. Nah, apabila aminnya makmum bersamaan dengan aminnya malaikat maka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca amin ya. Jahran dengan keras fi salatil jahriyah dalam salat yang jahar, wa sirran fi salati sirriyah dan bacanya pelan-pelan dalam salat sirriyah, salat yang pelan. Ya jangan sampai salat pelan baca aminnya kuat. Ya lagi khuduk semua bismillahirrahmanirrahim semua kecil. Tiba-tiba di belakang amin terkejut imamnya. Kapan pernah dolinya lah amin kan. Jadi kalau keras baca keras, kalau lembut baca lembut. Setelah itu baca surat. Nah, tsumma yaqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian membaca surat yang pendek yang mudah dari Al-Qur'an.
Wal afdalu an takunal qira'atu fi dhuhri wal asri wal isya'i min awsatil mufassali. Sedang lebih utama untuk membaca ketika salat zuhur, asar dan isya itu pertengahan mufassal. Mufassal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran adalah ma bainal hujurat ila suratin nas. Jadi mufassal itu antara surat Hujurat sampai surat An-Nas itu namanya mufassal. Nah, jadi awsatul mufassal, pertengahan dari mufassal ya kira-kira surat apalah? Ya kira-kira surat Muluk ya, yang agak pertengahan, atau Qiyamah yang satu, atau Munafikun yang satu halaman. Kemudian wa fil fajri min tiwalihi au ausatihi. Nah, di salat fajar, salat subuh yang panjang-panjangnya ya Hujuratnya baca, Qaf misalnya, Al-Ahqaf gitu kan, Al-Fath, Muhammad itu kan yang panjang-panjangnya, au ausatihi atau yang pertengahannya. Salat subuh. Jadi salat subuh itu sunnahnya agak panjang. A'ni fil maghrib kama thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini au ausatihi a'ni fil maghrib. Oh, kemudian di salat maghrib pertengahan. Jadi disunahkan yang panjang itu di salat subuh. Adapun selain salat subuh pertengahan aja. Ya jangan terlalu panjang. Pendek enggak apa-apa, lebih senang jamaahnya. Semakin pendek semakin senang jamaahnya insyaallah ya. Maka di sini dicontohkan surat An-Nas. Nah, insyaallah jamaah paling senang kalau dibaca surat An-Nas. Udah paham nih? Yarka'u mukabbiran rafi'an yadayhi ila hadri mankibaihi au udhunaihi. Nah, sama, dia mengangkat tangannya sambil bertakbir. Mengangkat tangannya sejajar pundak atau sejajar daun telinga tadi. Allahu akbar. Terus ja'ilan ra'sahu hayala dhahrihi wadi'an yadayhi ala rukbatayhi mufarriqan baina asabi'ihi wa yatma'innu fi ruku'ihi. Nah, dia menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Ini kepala sejajar dengan punggung. Ini ngapa tidak sejajar? Karena kepalanya bulat. Ya. Kalau kepala kita lonjong sejajar nih. Nah, ini karena kepala bulat jadi tidak sejajar. Dia maklumin aja, susah buat gambarnya. Ya. Jadi kemudian meletakkan tangannya di atas kedua lututnya. Mufarriqan baina asabihi, dengan menyelah-nyelah jarinya. Jadi jarinya dibuka, digenggam tuh lututnya. Ya. Dan tenang, karena banyak orang juga yang enggak genggam lututnya. Dia rukuk kayak gini nih. Tangannya gini di sini. Nah, ini salah, mestinya dia genggam benar, dicengkram lututnya. Ya, dibuka, tangannya itu dibuka, lututnya digenggam. Ada juga yang berlebihan, di betis. Nah, sampai sini. Ya, ada. Ada yang malas di paha. Gitu ya, intinya di lutut dan digenggam. Dengan begitu baru bisa lurus nanti antara kepala dengan punggungnya. Dan tenang antara di dalam rukuknya, mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini satu versi. Ada hadis yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada bacaan-bacaan yang lain, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Ini diantara bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wal afdalu an yukarriruha thalathan. Diutamakan untuk baca 3 kali. Jadi yang ditekan minimal sekali, diutamakan 3 kali. Au aktsar atau lebih, tidak apa-apa sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Makanya ada para ulama, apalagi di kitab Safinatun Najah, kitab fikih Imam Syafi'i, maka standarisasi tumaknina itu minimal bisa baca dengan tenang 1 kali bacaannya. Jadi rukuk, duduk tenang, subhana rabbil azim, sami Allah, itu sudah dihitung minimal tumaknina seperti itu minimalnya. Makanya utamanya 3 kali, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Lebih panjang lagi lebih bagus. Jadi kalau ada orang baca cepat, Allahu akbar, sami Allah man hamidah, itu sudah tumaknina. Ya. Karena minimal sekali bacaan. Kadang-kadang kalau memang yang seperti di TV itu 23 rakaat 8 menit itu nggak bisa tumaknina lagi, gimana ceritanya? Kalau belum sempat baca itu. Baru Allah akbar, sami Allah, kapan subhanallah? Nah, ini kan belum sempat.
Minimal subhana rabbiyal azim. Atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Ya, itu diantara lafal-lafal ruku yang diajarkan Nabi SAW. Lanjut. Kedelapan, yarfa'u ra'sahu minar ruku'i rafi'an yadayhi. Nah, ini kebanyakan tidak mau angkat tangan. Mengangkat kepalanya di ruku, mengangkat kedua tangannya sejajar ila hadwi mankibaihi au udhunaihi, sejajar pundak atau sejajar daun telinga. Sami Allahu liman hamidah, ngangkat juga. Karena ada saya lihat kadang-kadang enggak ngangkat habis ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang kayak gitu ya. Tapi disunnahkan tuh ngangkat tangan. Ya, sami Allahu liman hamidah. Ya. Di sini bersedekap sambil sami Allahu liman hamidah. Wa yaqul hala qiyamihi, ketika berdiri. Nah, untuk bersedekap dan isdal ini dua pendapat. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu bersedekap. Jadi sami Allahu liman hamidah, bersedekap lagi. Ini Imam mazhab Ahmad bin Hambal atau fikih Hambali. Adapun Syafi'i dan juga dikuatkan oleh Imam Albani itu isdal. Jadi isdal sami Allahu liman hamidah itu. Ini dibangun di atas dalil yang sama tapi beda penafsiran. Ya, dalilnya ketika Nabi ruku dari bangkit dari rukunya kembali ke posisi semula itu. Posisi semula versi Imam Ahmad bin Hambal adalah semula itu berarti awal sholat. Awal sholat itu apa? Segini sedekap. Karena sholat itu dimulai dari takbir. Setelah itu kita berdiri sedekap. Maka kembali ke posisi awal, kembali ke posisi sedekap. Itu. Tapi yang difahami oleh si Albani, Imam Albani dan Imam Syafi'i, bahwasanya ya posisi awal tetap isdal. Karena kita awalnya menghadap kiblat dengan sisi isdal seperti ini. Jadi dalilnya sama, beda penafsiran. Makanya dua-duanya benar. Toleransi beragama, moderasi beragama di situ. Karena dua-duanya dalilnya sama, beda cara interpretasi dalil, beda cara memahami dalil. Ya, jangan sampai kalau nggak belajar biasanya isdal, ketika sholat sami Allah liman hamidah sedekap, jangan ikuti aliran sesat. Nah, jangan, karena tidak tahu ilmu tadi. Padahal dua-duanya boleh. Ya, kalau aliran sesat, dia sholat naik haji, lihat imamnya, saya sudahi sami Allah liman hamidah gini, nah sesat. Jangan dia makmum di belakang saya yang sesat. Gimana kan, tidak mungkin. Ya, memang ada harus luas dalam memahami masalah fikih. Kemudian in kana imaman au munfaridan. Bukan ya. Kalau dia imam atau salat sendiri, dia mengangkat tangan apa nih? Ya, mengucapkan sami Allahu liman hamidah kalau dia sebagai imam atau salat sendiri. Wa yaqulu hala qiyamihi, dan ketika berdiri dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini ketika berdiri mengucapkan ini. Rabbana ya Allah walakal hamdu, bagimu segala puji. Sampai sini boleh. Ya, sampai sini boleh. Makanya di sini dikatakan mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan salat sendiri. Kalau makmum langsung Rabbana walakal hamd. Enggak bilang sami Allahu liman hamidah. Ada makmum yang kepedean. Karena masjidnya besar, takut belakang nak dengar, imamnya sami Allahu liman hamidah, dia ikut juga sami Allahu liman hamidah. Enggak, kalau mau ngikutin langsung Rabbana walakal hamd. Dengarlah Masjid Haram tuh. Ya, jangan ijtihad sendiri, dengar dulu. Masjid Haram kan gitu. Habis imamnya sami Allahu liman hamidah, yang belakang teriak Rabbana walakal hamd gitu ya. Sampai sini boleh Rabbana walakal hamd. Ya Allah bagimu segala puji. Kalau mau dilengkapi boleh hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Pujian yang banyak, yang baik, yang diberkahi di dalamnya. Mil as-samawati, sepenuh langit, wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi, wa mil ma syi'ta, dan sepenuh apa yang kau inginkan, min syai'in, dari sesuatu pun ba'du, setelahnya. Ini ya, lafal apa namanya, bacaan doa i'tidal, ya i'tidal. Bangkit dari ruku itu namanya i'tidal. Iyalah. Ya. Istilahnya i'tidal. Sudah, lanjut. Yang ke-9, sujud. Yasjudu mukabbiran. Sujud dengan mengucapkan
takbir. Oh cepatnya nih. Mbak, Anda baca dengan cepat dulu ya. Anda baca dengan cepat. Ini ketinggalan bacaannya. Yasjudu mukabbiran wa di'aru rukbatayhi qabla yadayhi idza tayassara dzalika fa in syaqqa 'alaihi taqaddama yadayhi qabla rukbatayhi mustaqim. Nah, panjangnya. Intinya, dia ketika dia mau sujud, dia meletakkan tangannya lebih dahulu. Ya. Meletakkan tangannya lebih dahulu. Kalau memang ternyata sulit, ada uzur, maka bolehlah meletakkan lututnya terlebih dahulu. Ini sebenarnya dikhilafkan dari pemahaman suatu dalil. Namun ini pernah kita lihat maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian sujud seperti barokal ibl, seperti sujudnya onta itu. Pertanyaan tuh onta tuh tangan dulu apa kaki dulu? Nah, itu bedanya. Onta itu kan lupa dulu. Masalahnya orang mau bilang onta tangan dulu, onta kaki dulu. Onta kan nggak punya tangan. Tuh, jadi kaki dulu semua, ya kan? Ya kalau onta kaki dulu semua berarti menyelisih onta ya tangan dulu. Nah, gitu. Jadi intinya interpretasi dalil. Tapi setelahnya kita dapatkan dari Sahih Bukhari dan yang lainnya bahwasanya ada lafal dalil sharih yang jelas bahwasanya Nabi lanjutan hadis itu, janganlah kalian ruku atau sujud seperti sujud onta, maka letakkanlah tangan kalian dulu baru kaki kalian. Ada di lafal hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ya, maka dari itulah meyakini, memantapkan hati bahwasanya kalau kita sujud dimulai meletakkan tangan terlebih dahulu. Adapun kalau kita ngelihat orang sujud meletakkan lutut terlebih dahulu, maka baginya ilmunya dan bagi kita ilmu kita. Kenapa repot? Dia sampai kepada ilmu, letakkan lutut dulu ya sudah. Kita sampai ilmu, sampai tangan dulu ya, maka kita amalkan apa kita yakini. Dan alhamdulillah anak waktu itu diskusi dengan mahasiswa Fakultas Hadis di Ahmad Dahlan Jogja, alumni Gontor, dia ngotot. Terus anak kasih dalil, dengan dalil akhirnya ditakhrij dan kita ketemukan dapat dalil penguat bahwasanya lafal hadisnya jelas, Nabi mendahulukan tangannya dulu baru kakinya. Ya, itu. Kemudian wa yustahabbu an yaqula ma'a dzalik. Dan ketika telah sujud, nah sujud ini dia meletakkan posisi tangannya seperti takbiratul ihram, boleh sejajar dengan pundak, boleh sejajar daun telinga ketika sujud. Jadi sujud itu boleh tangannya sepundak, boleh tangannya sejajar dengan telinga di lantai. Dan meletakkan 7 anggota sujud. Ya, 7 anggota sujud itu dahi dan hidung 1, 2 telapak tangan 3 berarti. Terus 2 lutut 5, 2 jari jemari, jadi 7. Itu 7 anggota sujud. Disunnahkan untuk mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu doa sujud. Atau subhana rabbiyal a'la, itu juga ada riwayatnya. Tapi yang kuat subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa yukthiru minad doa. Nah, setelah baca itu perbanyaklah doa tatkala sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru minad du'a. Kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi perpanjang sujudnya dengan banyak doa. Dalam permasalahan doa ini ada kaidah la a'jamiyyata fis shalah. Gak boleh ada bahasa asing selain bahasa Arab dalam sholat. Jadi kalau mau doa, doanya pakai bahasa Arab. Kalau tidak mau pakai bahasa Arab, dalam hati aja, jangan dilafalkan. Karena gak boleh melafalkan selain bahasa Arab dalam sholat. Ya, jadi doanya tetap pakai bahasa Arab. Doa-doa yang diajarkan Nabi SAW lebih utama. Wa yujafi ghadiyahu an jambaihi, dan dia menjauhkan antara ini nih, apa ini namanya kawan? Lengannya dengan lambungnya, dijauhkan antara lengannya dan lambungnya, ini dibentangkan gitu. Tuh, dibentangkan. Ya, bukan cek ini. Bentangkan. Kecuali dalam keadaan berjamaah, berjamaah ya sebentar aja. Jangan bukan gitu ini, tetap sebentar aja. Sekedar bisa ketemu bahu kita sama bahu teman jamaah lainnya. Bukan gini, dan kalau sendirian ya dibentangkan, kalau sendirian dibentangkan. Karena Nabi SAW itu sangat membentang, ya. Sampai-sampai ada
ada riwayat bahwasanya sampai lewat anak kambing ya. Saking besarnya bentangannya itu. Ya. Jadi dibentang. Kalau anak kambing Anda tidak tahu jelas dalilnya, tapi Anda tahu jelas dalilnya itu sampai terlihat putihnya ketiak Nabi SAW. Ketika Nabi sujud sampai terlihat ketiak putih Nabi SAW. Ini ada di kitab Sifat Salat Nabi karya Imam Albani. Jadi saking bentangnya bajunya baju kelelawar itu, kalau akhwat ya kan ada baju kelelawar atau jubah langsung kurung itu, ketika dibentang ketiak kelihatan, berarti terbuka. Kalau ketutup kan nggak bakal kelihatan. Kemudian bababnihi an fakhidaihi, dan dijauhkan juga antara perutnya dengan pahanya. Jadi jangan dengkul calon kedinginan ya, agak jarak dia. Wa fakhidaihi an saqaihi, dan juga dibuat jarak antara pahanya dengan saqihi, dengan kakinya. Paha dengan betisnya ada jarak. Jadi jangan dempet. Nanti dicontohkan. Ini betis, ini paha, ada nge-L 90 derajat. Bukan ini betis paha dempet, ya, tidak. Wa yarfa'u dhira'aihi 'anil ardi, dan mengangkat lengannya dari tanah, enggak boleh nempel gini. Tangannya harus diangkat. Ya, hasta lengannya harus diangkat dari tanah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, i'tadilu fis sujudi wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Ya, berlaku adillah dalam sujud, maksudnya benar-benarlah sujud, jangan membentangkan tangannya seperti bentangan tangannya anjing. Anjing kalau sujud sujud. Anjing kalau dia istirahat duduk itu cak mana? Lengannya nempel tanah kan? Nah, Nabi larang. Berarti kita harus angkat lengannya, jangan nempel tanah. Kalau sujud nempel tanah persis kayak anjing. Dilarang sama Nabi SAW, jadi diangkat. Itu dalilnya ya. Ini kalau kajian kita panjang, anak suruh praktekkan ini. Tapi tidak usahlah, ini baik gambarnya. Kemudian kakinya itu tumit-tumit disatukan. Ini ngapadanya tuh susah gambarnya. Ya, intinya tumit ini nempel ke tumit ini. Nah, tumitnya nempel. Jangan dibentang kakinya. Kalau kakinya dibentang, kalau pakai sarung bahaya. Ya, makanya harus dirapatkan. Kalaupun pakai sarung aman insyaallah. Karena memang zaman dulu kayak gitu. Zaman dulu pakaian Nabi itu mabainal izar warida. Pakaian itu sarung dan selendang. Pakaian umroh pun gitu. Jadi sarung ini sebenarnya sunnah Nabi SAW. Makanya disunnahkan merapatkan. Ya, ya. Nah, lanjut. Kemudian yarfa'u ra'sahu mukabbiran, mengangkat kepalanya seraya bertakbir. Allahu akbar wa yafrushu qadamahu al-yusra wa yajlisu 'alaiha. Dan dia menjatuhkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Nah, ini menjatuhkan kaki kiri. Karena kaki kirinya dijatuhkan, didudukin seperti ini, maka ini disebut duduk iftirash. Kenapa? Li'annahu yufrishu qadamahul yusra wa yajlisu 'alaiha. Maka disebut duduk iftirash. Dan iftirash itu kayak gini, menegakkan kaki kanan terus membalingkan, menjatuhkan kaki kiri dan duduk di atas kaki kiri, ini namanya iftirash. Duduk antara dua sujud, cak ini caranya. Wa yansibu rijlahil yumna, mengangkat kaki kanannya. Ini bentuknya ya. Wa yada'u yadaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan tangannya ke atas pahanya. Wa rukbataihi, dan dua lututnya. Jadi boleh diletakkan tangan di atas paha, boleh juga letakkan tangannya di atas lutut. Nah, boleh. Ya, karena anak dulu pas masih kecil, ibu anak marah kalau letakin di lutut. Jangan letakin di lutut, di paha. Kuku harus sejajar lutut. Ngapa? Lagi dipotong malaikat. Itu dulu. Tak apa-apa mah sejajar kuku baik. Jadi yang dipotong kukunya mah. Dasar orang cerewet masih kecil kritis kan. Ternyata bukan itu. Boleh di paha, boleh juga di lutut meletakkan tangannya. Dan mengucapkan Rabbighfirli Rabbighfirli Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni. Ya, apapun lafalnya
Ini banyak versi, intinya minta ampunan, perbanyak istighfar. Allahumma firli wa rabbighfirli rabbighfirli sampai 100 kali silakan. Ya. Atau rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, atau rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wajburni. Ini diantara dalil mau balik-balik mau enggak, ini doa enggak masalah. Ya. Nah, jangan gara-gara terbalik dikit langsung sesat. Oh sesat, ngapo? Aku belum pernah dapat orang sholat tuh duduk di antara dua sujud bilang rabbighfirli Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni. Terus yang benar apa? Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini wa'fu'anni gitu kan. Nah, jangan-jangan gara-gara enggak tahu jadi nyesatin orang. Boleh mau dibalik-balik. Wa yatma'innu fi hadzal julus, dan tumaknina dalam duduknya ini. Gimana tumaknina itu? Hatta yarji'a kulla fiqarin ila makanihi ka'tidalihi ba'dar ruku'. Maksud tumaknina itu sampai semua sendinya kembali ke posisinya. Jadi ketika kita duduk antara dua sujud, duduk benar. Nah, posisinya. Bukan baru belum selesai duduk langsung sujud lagi, berarti enggak tumaknina. Tegak benar, selesai ke posisinya masing-masing baru dianggap tumaknina. Ya dak? Di anna nabiyya, karena nabi kana yutilu i'tidalahu bainas sajdatain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ini nak latihan ceramah. Karena dahulu bukan Bapak Ami ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperlama i'tidalnya antara dua sujud. Jadi antara dua sujud Nabi lama i'tidalnya, duduk ini memperlama. Jadi banyak-banyak doa. Kadang-kadang kita ngomong pas sholat malam misalnya, itu lama nian rukuk sujudnya, duduk antara sujud, ngapain bae? Baca doa ini banyak-banyak. Ya, bukan ngapain aja, baca doa banyak-banyak. Ulang-ulangi terus. Kemudian yasjudu sajdatan tsaniyah mukabbiran, sujud yang kedua kalinya sambil bertakbir. Wa yaf'alu fiha kama fa'ala fil ula. Dia melakukan seperti yang dilakukan di sujud yang pertama tadi. Baca subhana rabbil a'la 3 kali atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Wa yuksiru doa, dan perbanyak doa semaunya asal bahasa Arab. Tenang, mau selesai kita. Kemudian yarfa'u ra'sahu mukabbiran, mengangkat kepalanya sambil takbir. Wa yajlisu jalsatan khafifatan mithla julusi baina sajdatain. Dia duduk dengan duduk yang ringan seperti duduk antara dua sujud. Wa tusamma jalsatal istiraha, dan ini disebut duduk istirahat, duduk istirahat. Jadi sebelum kita berdiri, duduk dulu sejenak, ini disebut duduk istirahat. Wa hiya mustahabbatun fi aslahi qaulail ulama. Ini adalah hukumnya sunnah berdasarkan pendapat yang paling benar dari dua pendapat para ulama. Jadi kalau bangkit dari sujud, duduk dulu, itu yang lebih selamat, lebih sesuai sunnah, hukumnya sunnah. Ada orang tuh langsung tegak, ya enggak apa-apa kalau dia belum sampai ilmunya, jangan juga disalah-salahkan. Berarti belum sampai ilmunya tentang duduk istirahat. Ketika kita sampai, kita kasih tahu, mungkin dia tahu dan dia mengamalkannya. Itu ya. Insyaallah latihan. Kemudian wa in tarakaha fala haraj. Nah, kalau dia tinggalkan, maksudnya dia enggak pakai sujud istirahat, fala haraja, maka enggak mengapa. Tuh, berarti kalau ada orang dari bangkit enggak pakai sujud istirahat enggak mengapa. Walaisa fiha dzikrun wala doa. Karena di duduk itu juga enggak ada zikir, enggak ada doa tertentu. Ya. Jadi enggak apa-apa. Tsumma yanhadu qa'iman ila rak'ati tsaniyah. Kemudian dia bangkit berdiri menuju rakaat kedua, mu'tamidan ala rukbataihi in tayassara dzalik. Bertumpuh kepada dua lututnya kalau bisa, kalau mudah. Wa in syaqqa alaihi itamada alal ardi. Kalau seandainya sulit, maka dia bertumpuh pada bumi biadaihi, dan kedua tangannya. Ya, ini disebut dengan ajn, ya, menggenggam tangannya itu. Tsumma yaqra'ul Fatihata wa ma tayassara lahu minal Qur'an. Contoh. Dek, nih Ami contohi. Kalau mampu bertumpuh pada dengkul, gini.
Itu boleh semua. Jadi kalau antum melihat ada orang yang nggak bertumpu sama tanah, tapi dia bertumpu kepada lututnya, ini ada juga riwayatnya. Ya, makanya belajar fikih itu seru. Justru membuat kita lebih hikmah dalam berdakwah. Tidak berani dia. Terus habis itu berdiri baca Al-Fatihah dan yang mudah dari Al-Quran sebagaimana rakaat pertama. Lanjut. Nah, ini dah penghujung kita, dah mau selesai. Idza kanatis sholatu tsaniyah. Kalau salatnya itu cuma 2 rakaat, ay rakaataini. Salat subuh misalnya, wal jumu'ah, salat Jumat, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, jalasa ba'da raf'ihi minas sajdati tsaniyah nasiban rijlahu al-yumna muftarishan rijlahul yusra wadi'an yadahul yumna ala fakhidhihil yumna qabidan asabi'ahu kullaha illa sabbabah. Kalau salatnya cuma 2 rakaat tadi, maka dia ketika bangkit dari sujud kedua duduk iftiros, meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, menggenggam semua jari jemarinya. Illas sababah. Nah, kecuali telunjuk. Jadi genggamnya gimana? Boleh genggam semua, keluarkan telunjuk kayak gini. Ya. Boleh sebagaimana dalam kitab Sifat Salat Nabi Imam Al-Albani membentuk lingkaran antara jempol dan jari tengah kayak gini. Nah, jadi nunjuknya boleh kayak gini, boleh kayak gini. Ya. Fayushiru ila tauhid inda dzikrillah subhanahu wa inda du'a. Ini menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang dikuatkan. Sehingga dia mengisyaratkan kepada tauhid satu ketika menyebut nama Allah dan ketika doa. Ini pendapat yang jadi ini akan memberi isyarat tentang tasyahud. Tasyahud yang menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu menggerakkan ketika doa. Kita tuh nyebut nama Allah. At-tahiyatu lillah. Allah. Wassalawatu wattayyibatu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli. Ketika mengucapkan nama Allah dan ketika berdoa itu menggerakkan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Malik dari awal ngaceng. At-tahiyatul barakatuh salawatu ngaceng dari awal. Ya. Kalau Imam Syafi'i cuma ketika tasyahud, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah aja ngacengnya. Ya. Nah sudah, semua itu ternyata ada riwayatnya. Tapi kalau kita ambil kepada hadis Nabi SAW bahwasanya gerakan telunjuk ketika tasyahud lebih sakit dirasakan syaitan daripada besi, maka kita menggerakkan. Dan gerakan yang dikatakan Imam Al-Albani bukan gerakan kayak gini. Tuh. Ini namanya bukan menggerak-gerakkan. Ini namanya naik turun. Bukan juga kayak gini. Ini namanya ngoter gitu ya. Jadi gimana? Yang gerakan cukup gerak. Gerak tuh gini nih, cukup. Ya. Jangan terlalu heboh. Karena ini dia bangun di atas kisah ketika si Albani ketemu sama muridnya. Kalau enggak salah si Ruslan atau siapa itu, ketika dia menggerakkan tangannya seperti ditanya sama Imam Albani. Afika dalil, afika hujjatun alaik. Kamu punya dalil enggak untuk ini? Enggak ada katanya. Kecuali aku baca kitabmu Sifat Salat Nabi. Kata Imam Albani, at-tahrik gini. Yang gerakan tuh gini. Kalau gini namanya naik turun nih, gini gerakan. Jadi kalau kita tasyahud tuh asyhadu an la ilaha illallah gini aja. Jadi kalau ini dipakai berarti Imam Malik benar. Imam Malik dari awal ngaceng asyhadu an la ilaha illallah sudah gerak. Bisa. Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah gerak, bisa. Imam Ahmad bin Hanbal asyhadu Allah setiap Allahumma setiap doa gerak, bisa. Jadi bisa dipakai semua. Ya. Ini wallahu taala alam. Intinya jangan sampai ribut gara-gara gerak-gerak tangan. Tuh, dia tuh aliran sesat. Kenapa? Salat pas tasyahud tangannya ngoter-ngoter. Nah, gitu. Nah, sesat lah itu, enggak. Ya, ada semua riwayatnya. Terus Ustaz gimana? Kalau ana ya yang yakin aja, kalau yakin sudah isyarah dari awal karena ini tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan isyarah Nabi itu kapan mulai isyarat, tapi langsung dikatakan ketika duduk antara dua sujud menyatukan kedua tangan ini menunjuk tasyahud gitu. Tidak dibilang nunjuknya itu mulai dari tasyahud, mulai dari asyhadu Allah atau mulai dari doa, enggak disebutkan.
Nah, karena itu Imam Malik menguatkan dari awal, nunjuk itu. Nah, makanya juga kita kuatkan dari awal, terus menggerak-gerakkan aja. Asyhadu an la ilaha terus ya. Karena memang tidak dilafalkan sejak kapan. Itu adapun sejak ada dari setelah syahud, ada sejak doa, itu kan ijtihad. Nah, karena kita dari awal karena keumuman hadisnya. Ya wallahu taala alam tuh. Kemudian wa in qubida al-khansar wal apa nih? Nah ini walau qubi wa in qubida al-khunsur wal bunsur min jadihi wa azan. Kalau seandainya khunsur wal bunsur, tahu enggak? Khunsur wal bunsur. Nah ini nih. Min jadihi wa halaqa ibhamuha ma'al wusta wa asyara bis sababati fahasanun. Nah, kalau seandainya dia menggenggam khunsur dan bunsurnya ini, ya. Apa namanya? Khunsur dan bunsur. Khunsur itu kelingking, bunsur itu manis, digenggam. Terus dia membuat lingkaran antara jari tengah ibham dan wusta, dan jari tengah telunjuk ibham, jempol ibham, tengah wusta gini, dan memberi isyarat dengan sababat telunjuk, maka ini hasan baik. Nah, Nabi bilang tadi kan boleh kayak gini, boleh juga kayak gini. Ini berdasarkan dithubuti sifataini, karena telah tetap dua sifat ini, dua cara ini dari Nabi SAW. Jadi gimana? Maka yang lebih utama pakai terkadang yang ca ini, terkadang pakai yang ca ini. Ya, pakai dua-duanya itu lebih utama. Biar apa? Biar tak lupa sunnah. Kalau antum biasakan satu gini terus, suatu saat ilmu lupa, ada orang kayak gini, oh ini bid'ah gitu kan. Tapi kalau antum pakai dua-duanya, ketika orang gini antum tahu dalilnya, ketika orang gini antum tahu dalilnya. Itulah sunnahnya kenapa kita baca semua doa itu, biar kita enggak mudah menyalahkan, kita tahu semua dalilnya. Kemudian baca tasyahud, ya ini waktunya habis. Tasyahudnya banyak versi. Yang versi kalian hafal bacalah at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat, atau at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibat boleh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, atau assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini banyak versi, ada 4 kalau enggak salah versi tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Ya, kemudian setelah tasyahud baca doa 4 perlindungan. Nah, habis itu salam, selesai kita. Baca doa 4 perlindungan. Kita berhenti setelah azan mias ya. Doa 4 perlindungan itu berlindung dari Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa 4 perlindungan ini. Ya, ini disunnahkan. Ada lagi doa tambahan di mana hadis Nabi SAW bersabda, la tada fi duburi kulli salatin antakulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Janganlah kamu tinggalkan untuk baca di setiap penghujung salat, ya Allah bantulah aku untuk a'inni ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi boleh tambah doa itu di penghujung sebelum salam. Kemudian baru mengucapkan salam, ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri assalamualaikum. Untuk versi salam ada 4 versi. Yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istirahat dulu. Ya, untuk versi salam ada 4 versi yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri. Ya, atau lengkap. Yang kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini 2. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Yang keempat assalamualaikum udah ke kanan aja. Nah, ini boleh. Ya, jadi ketika ada misalnya imam salat, antum di belakang imam, habis tasyahud assalamualaikum. Nah, sudah selesai. Udah salamlah. Jangan nunggu. Tunggu sekali lagi. Noh, apa belum salam-salam? Tunggu lama dia. Wong lah tegak habis doa balik masih dia.
Apa salamnya? Karena dia merem kan sholatnya, tidak tahu lah balik. Ya, boleh sana. Assalamualaikum, cukup. Ya boleh. Jadi kalaupun sudah kayak gitu sudah ikutlah assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan sampai tidak salah paham. Berarti ini hikmahnya apa? Hikmahnya ketika kita ngucapin assalamualaikum batal sah salatnya. Karena cukup salam pertama kanan itu sudah mengakhiri salatnya. Jangan sampai assalamualaikum tuh batal. Nah, batal salat. Enggak, sudah selesai salatnya. Ya. Kalau sudah sekali ke kanan sudah sah salatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini mungkin pelajaran kita dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Palembang 12 November 2021. Udah. Ini ringkasan ini masih ada nih separuh lagi, tapi cukupkan intinya. Kalau itu tadi sholat 2 rakaat duduknya iftirash. Kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tasyahud awal duduknya iftirash, tasahud akhir duduknya tawarruk. Tawarruk itu meletakkan kaki kanan dan kaki kiri di sebelah kanan. Ya, kayak kita duduk tasahud akhir itu namanya duduk tawarruk. Itu intinya. Udah, nafa'anallahu wa iyyakum bihadhil madati wa jaza musammamaha kulla khairin wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimina innahu sami'un mujibun wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ini kepada kami dan kalian semua berdasarkan materi ini, dan semoga Allah membalas yang membuat materi ini dengan segala kebaikan. Semoga Allah mengampuninya, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, seluruhnya, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Intah dars, selesai pelajarannya. Ya, ada pertanyaan ditunggu selama 10 detik. Enggak ada? Masya Allah, hebat berarti. Fadal. Ketika jawab salam, ketika salat sunnah. Dah. Kayaknya materi bulan depan ini apa? Tanya jawab seputar salat. Kalau kira-kira banyak pertanyaan, kalau ada kati, alhamdulillah. Jawab salam ketika salat sunnah. Yang usah dijawab. Caranya gimana? Keraskan bacaan salat. Jadi orang-orang tuh tahu kalau kita sedang salat. Kita lagi salat sunnah. Kalau yang manggil itu kawan kita, tok tok tok, sahab, sami Allahu liman hamidah, udah berarti lagi sholat sunnah. Tapi antum lagi sholat sunnah, sholat duha, mama yang manggil, sahab, batalin, yo mak, gitu. Iya, kalau sholat sunnah batalin. Kenapa? Memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib, sholat sunnah hukumnya sunnah, maka yang wajib gak bisa dikalahkan oleh yang sunnah. Tapi kalau yang manggil kawan, talak kelal, sami Allahu liman hamidah, ya gitu. Terus kuat ke masih manggil sahab, alhamdulillahirabbil alamin, biar tahu lagi sholat, ya gitu. Kalau lagi sholat wajib, mama yang manggil, nah cak mana? Sama-sama wajib, jadi gimana? Keraskan bacaan. Kenapa? Kewajiban kepada Allah lebih didahulukan daripada kewajiban kepada makhluk. Ya, keraskan bacaan lagi salat. Hah? Salatnya tambah keras. Kalau panggilan mama tambah keras, salatnya tambah keras. Misalnya mama, "Oi sahab," misalnya gitu kan. "Alhamdulillah dolin," gitu kan. Iya. Biar tahu kita tuh lagi salat. Tapi masalahnya berarti ini ada masalah dengan sahabnya. Kenapa? Kenapa salat wajib di rumah? Mestinya salat masjid wajib kan di masjid. Jadi nggak bakal ini terjadi. Kan nggak bakal terjadi karena salat wajibnya di masjid. Jadi nggak bakal kasus ini terjadi kecuali kalau lagi kesiangan salat wajib di rumah, dipanggil orang tuanya baru bacaan yang keras. Iya, PPKM lagi itu diantaranya. Itu ya insyaallah. Intinya kaidah fikih mengatakan gimana kaidahnya itu? Nah, lupa nanti kalau ingat. Kaidah fikih mengatakan intinya tidak bisa yang sunnah mengalahkan yang wajib.
Nah, wallahu taala alam. Dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan dirangkum. Hari ini timbul siku pertanyaan, catat. Besok timbul satu pertanyaan lagi, catat. Besok timbul lagi, catat. Nanti ketemu bulan depan silakan kita kumpulkan pertanyaannya. Karena kalau memang tidak ada pertanyaan seputar sholat, alhamdulillah berarti saya berhasil. Orang kajian fikih sholat berbulan-bulan, baliknya masih banyak pertanyaan. Ini kita kajian fikih sholat sejam, tidak ada pertanyaan. Masya Allah, sukses berarti ya. Ustadz galau karena Ustadz dan Ustazah semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.